Insiden kebakaran kantor Teradron menguak fakta pahit mengenai buruknya standar keselamatan gedung di Jakarta. Kebakaran besar yang terjadi di lantai 1 membuat 22 karyawan yang berada di lantai lebih atas tewas mengenaskan akibat tidak adanya akses untuk menyelamatkan diri. Ya, lantas mengapa kebakaran kantor Teradron terjadi begitu masif? Di mana sebenarnya letak pengawasan yang diterapkan? Kasus kebakaran gedung Teradron di Kebayoran, Jakarta Pusat menguak fakta pahit mengenai buruknya standar keselamatan gedung bertingkat di Jakarta. Tidak adanya pintu darurat dan sistem proteksi kebakaran membuat peristiwa yang menimpa perusahaan teknologi drone itu berubah menjadi tragedi. Kalau saya lihat secara fisik ya, memang bangunan tersebut bukan gedung. Ya, bukan gedung. Yang mana memang persyaratan seperti tangga darurat itu umumnya buat gedung. Hanya saja ketika beralihnya fungsi dari harusnya hanya sekedar ruko kemudian menjadi 7 lapis. Nah, ini yang menjadi PR dan tanda tanya juga ya buat kita ya. Sebanyak 22 orang meninggal dunia, 1 korban diantaranya merupakan perempuan yang sedang hamil tua. Kasus ini tak pelak menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa kebakaran gedung Teradron terjadi begitu masif? Apa yang salah? Jadi berdasarkan penilaian kami bahwa ada 2. Jadi yang pertama adalah tidak adanya sistem keamanan yang terjadi atau yang berlaku di Teradron sendiri dalam menangani baterai-baterai yang flammable atau mudah terbakar. Bagaimana juga mereka menangani sesuai dengan SOP atau K3. Kemudian yang kedua adalah kegagalan fungsi gedung, di mana di gedung tersebut tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya alarm kebakaran, tidak adanya water sprinkler, sehingga ketika terjadi kebakaran di lantai 1 itu ya mengakibatkan korban fatal sejumlah 22 orang. Ada sejumlah kesalahan fatal di balik peristiwa kebakaran maut gedung Teradron. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bangunan kantor Teradron ternyata tidak mengantongi izin mendirikan bangunan, IMB, serta sertifikat layak fungsi, SLF, sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Tetapi, pihak perusahaan malah menggunakan kantor itu untuk menyimpan tumpukan baterai berjenis litium yang belakangan diketahui menjadi penyebab kebakaran. Seluruh keteledoran ini bermuara pada penetapan Direktur Utama Teradron, Michael Wisnu Wardana, sebagai tersangka. Sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, polisi menilai Michael mengetahui persis resiko baterai litium yang mudah terbakar, tetapi membiarkan penyimpanannya tanpa perlindungan yang memadai. Cepat, kemudian dengan alat bukti yang cukup langsung menaikkan status Bapak MW sebagai tersangka. Karena memang berdasarkan doktrin hukum bahwa main will itu ada pada pimpinannya. Kemudian perintah pimpinan kepada karyawan perusahaan yang harusnya mengetahui dan dapat mencegah kejadian fatal, namun tidak dilakukan. Nah, atau corporate negligence juga, yaitu pengabaian yang resiko-resiko yang bisa terjadi sebenarnya. Direktur juga sudah mengetahui resiko-resiko tersebut, namun tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan. Turutkan dulu Pak kami ya sebesar-besarnya untuk keluarga kita. Jadi kalau untuk tujuannya nanti masyarakat seperti apa? Dalam proses pemeriksaan, ya. Tapi maksudnya nanti kegiatannya untuk kita lihat ya, kita ikuti.
Selain keteledoran Michael, pertanyaan serius yang disesalkan adalah mengapa gedung bertingkat sekelas Teradron tidak memiliki tangga darurat? Siapa abai dan lalai? Kami akan melihat kembali aturan mengenai pembuatan gedung dari potensi kebakaran yang saya sampaikan tadi. Ada sistem OSS, ada mengeluarkan PBG, prosedur bangunan gedung. Kemudian yang ketiga ada sertifikat layak fungsi SLF, ya. Pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF. Dan saya tanya tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk bangunan di Jakarta sebenarnya telah diatur baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketentuan keselamatan bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Aturan ini mewajibkan setiap bangunan memiliki akses evakuasi dalam keadaan darurat. Khusus di Jakarta, ada Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. Perda ini mensyaratkan ketersediaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada tiap bangunan gedung. Beban tanggung jawab pun ada di tangan pemilik atau pengelola gedung. Khusus di Jakarta, ketentuan sertifikat layak fungsi dibedakan berdasarkan status bangunan. Lantas, bagaimana status gedung Teradron? Adakah hal tak wajar sehingga kebakaran berbuah horor? Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6, sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Merujuk data Pemprov DKI Jakarta per Januari 2025, dari 1.381 gedung di bawah 8 lantai yang ada di ibu kota, 333 gedung belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Sementara gedung di atas 8 lantai dari 1.228 terdapat 361 yang belum memenuhi standar. Seperti apa langkah yang perlu ditempuh agar kasus Teradron tak lagi terulang? Gedung itu harusnya memang memiliki yang namanya sistem manajemen keselamatan kebakaran, ya. Kemudian Pemda sendiri tidak memiliki cukup manpower lah, katakan begitu ya, untuk bisa menghandle banyaknya gedung dan industri yang ada di Jakarta ini, ya. Itu secara di dinas aja ya, dan Sudin itu kalau dikumpulin mungkin manpowernya itu paling ya 10 sampai 12 Pokja namanya ya. Jadi tentu ini nggak mungkin bisa ke-handle. Kebakaran gedung Teradron tentunya menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawasi aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jangan sampai nyawa melayang lagi karena perilaku abai tak peduli resiko bencana.